Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai malam ini dan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam, alangkah baiknya kita selalu dan sering-sering melantunkan selawat agar apa? Agar ya insya Allah supaya kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum saya selawat sahabat ya, ini bahasa Asro itu tak kenapa ingin bertemu dengan saya, tapi saya nggak tahu apa yang mau dibahas. Nanti biar saya tanya ke bahasa Asro. Tapi sebelum itu kita lanjut sholat dulu sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang di balik layar, kalian juga bisa untuk gabung sholawatan bareng saya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa qali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal ghafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal ghafiqaini. Ya muayyada ya mumajjan. Ya imaman kiblataini. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat. Mudah-mudahan aja untuk sahabat-sahabat dan terutama saya, selesai selawat ini, apapun aktivitas kita, apapun tujuan kita itu diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga bakal dipanggil di akhirat kelak dan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf Mbak Sasro. Jadi mau ketemu saya ini ada keperluan apa Mbak Sasro? Ini Mas Diki. Nah, Jadi saya ingin bertemu dengan Mas Diki ini. iya Mas? Saya ingin minta izin Mas Diki. Izin gimana tuh Mas? Saya mau minta izin untuk keluar. Keluar kemana itu Mas? Maksudnya keluar kayak mana? Coba Mbak Sasro tuh jangan inilah, maksudnya jangan bercanda. Keluar ini maksudnya saya gimana? serius nih Mas Diki. Nah. Jadi saya mohon Mas Diki itu izini saya untuk keluar. Saya mau izin keluar. Tujuannya ngapain? Alasannya apa kok mau keluar? Saya ingin datangi pondok Gus Idris. Waduh Mas, gini Mas. Emangnya Mas gini, Mas ini tujuannya mau keluar dari sini, terus gimana ya? Mau silaturahmi ke Pondok Gus Idris. Gini, Mas. Itu udah ada atas izinnya Mas Re belum? Saya mau nanya. Memang sih saya belum ada izin dari Mas Ri. Nah Mas Diki. itu gitu Mas. Kalau misalkan, nah ini Mbak Sasur kan ngomongnya ke saya nih kan. Walaupun Mbak Sasur ngomongnya secara baik sama saya tetap nggak bisa mengiyakan karena yang kayak mana maksudnya, kalau kita mau ngelakuin apapun itu harus izin dulu sama Mas Ri. Dan Mas Ri itu mengizinkan apa enggak kalau kita itu Begini Mas Diki. Heeh. Soalnya Mas Ri pun kan nggak ada Mas Diki. Karena sekarang saya menjumpai Mas Diki agar Mas Diki dapat mengizinkan saya untuk pergi. Jadi gini Mas, saya ya walaupun saya adiknya ini, tapi saya tuh nggak ada hak untuk mengizinkan kayak Mbak Sasro dan yang lainnya ini kan. Itu kalau soal mengizinkan ataupun tidak diizinkan, itu abang saya Mas Re. Dia yang berhak untuk mengizinkan Mbak Sasro. Tapi Jadi gini, Mas semisal Diki. nggak ada, maksudnya gini Mbak, kalau misalkan nggak ada keterangan dari Mas Re, saya nggak berani mengiyakan. Apa gini aja, kan memang Mas Re ini lagi ngisi pengajian ini kan, lagi keluar lah, Iya. lagi kumpulan pengajian, mungkin tengah malam mungkin Mas Ri bakal balik kita besok pagi kan, karena kita kan nggak tahu nih Mas Ri itu pulangnya jam berapa kalau pengajian. Mbak Sasar tunggu aja, kalau misalkan Mas Ri balik kemari, kita kumpul lagi, terus saya tuh pokoknya yang Mbak Sasar bilang ke saya, nanti Mbak Sasar bilang ke abang saya Mas Ri gitu, biar gampang Mbak. Iya Mas Diki. Sama. Kalau untuk menunggu kayaknya terlalu malam, nanti saya pergi Mas Diki. Jadi saya ingin pergi ke sana Mas Diki. Karena saya ingin membantu teman Mas Ri, teman dekatnya Mas Ri. Gus Idris. Ya saya tahu Gus Idris. Karena saya dengar, mungkin Mas Diki pun sudah mendengar, mengetahuinya, karena di sana Gus Idris lagi dalam bahaya. Dan itu semua karena ulah Ki Gembolo Geni. Tapi gini Mas, misal karena ini Mbak Sasro kesana nih, tapi misalkan saya iakan, tapi Mas Ri nggak tahu, terus saya bikin alasan Mbak Sasro kemana? Alasannya Mbak Sasro lagi keluar jalan-jalan. Saya bisa aja. Tapi semisal kan yang Mbak Sasro datang itu bukan seorang biasa, itu dukun yang dibilang dikategorikan orang paling ditakuti. Dari keilmuannya, dari omongannya, itu paling ditakuti sama orang. Semisal Mbak Sasro, oke aja misalnya selamat ini. Kalau misalkan Mbak Sasro nggak selamat, jadi tumbal dia, saya ngomong apa sama bang saya bisa bikin alasan-alasan. Mas Diki nggak usah khawatir. Insya Allah saya tidak apa-apa Mas Diki. Iya. Gini Mas Diki, kalau gini Mbak Sasro, soalnya di sana Mas Diki, Ki Gembolo ini kan sangat bahaya. Bahkan udah banyak yang dibikin dia mati. Dan banyak juga anak-anak gadis yang dicabuli olehnya. Jadi dalam saat ini
adalah bagian dari temannya Mas Ri dapat ancaman yang sangat bahaya dari Gimbolo ini. Jadi niat saya, Mas Diki, saya ingin pergi, saya ingin membantu Gus Idris, Mas Diki. Aduh, ini Mbak Sasro gimana? Saya tetap nggak bisa mengiyakan Mbak Sasro. Kondisi kita itu, Tolonglah Mas Diki, tolong izinkan saya keluar, Mas aduh, Diki. saya sebenarnya bisa aja Mas, tapi kecuali kalau misalkan Mbak Sasro itu udah izin sama Mas Ri dulu. Nanti kan Apa nggak gini aja? begini Mas Diki, Heeh. kan bisa Mas Diki sampaikan dengan Mas Ri, Mas Diki. Ya saya takutnya gini, misalkan lah, saya udah mengizinkan Karena Mbak saya Sasro ini benar, buat keluar ini kan. Terus iya, Mbak Sasro udah posisi lagi di jalan, terus Mas Ri pulang, terus saya bilang, itu Mas Ri, itu Mbak Sasro keluar. Terus Mas Ri bilang, Mbak Sasro yang mana? Nggak usah dikasih keluar, rupanya Mbak Sasro udah pergi. Saya nggak marah. Makanya biar gampang ya Mbak Sasro, ini kan kita di sini sendiri nih, maksudnya berdua lah, berdua di sini kan. Mas Ri lagi ngisi pengajian. Kita nunggu Mas Ri pulang, kita bahas lagi tentang Mbak Sasro mau keluar, mau ke rumah, mau ke pondoknya Gus Idris. Gitu maksud saya. tapi itu Biar terlalu lama, gampang. Mas Diki. Itu terlalu lama. Kalau saya menunggu Mas Ri pulang, akan terlalu malam untuk saya berangkat, Mas Diki. Ya kan gini Mas, kalau misalkan Mbak Sasro ini tuh lagi mau gerak sekarang kita ke kemalaman kan, nunggu Mas Ri. Ya kenapa nggak besok paginya aja? Saya menghargai kebaikan Mbak Sasro karena memang Gus Idris itu lagi butuh yang namanya bantuan gitu kan. Saya Gini, menghargai, Mas tapi Diki, dengan kondisi yang kayak gini ya, apalagi tuh kalau dibilang Mbak Sasro itu nggak ada izin sama Mas Ri kan, saya nggak berani untuk atas Mbak Sasro. Bukan berarti saya ini nggak bisa menolong, saya mau nolong, tapi ngeliat dulu kondisi kita seperti apa. Kondisi kita kan lagi nggak ada Mas Ri di sini, saya nggak bisa asal sesuka-suka saya buat mengizinkan Mbak Sasro buat keluar dari sini ke pondoknya Gus Idris gitu. tapi kalau nanti kelamaan, Mas Diki, ini bisa bahaya, Mas Diki. Dan saya rasanya pun sudah nggak sabar ingin bertemu dengan Ki Gembolo itu. Seperti apa sih dia? Jadi Iya, saya ingin kali bertemu sama Gimbal ini. Jadi saya harap Mas Diki bisa dan mau mengizinkan saya untuk keluar, Mas Diki. Saya mohon Mas Diki. lagi pula gini Mbak Sasro, semisal Mas Ri kan udah mengiyakan ini, udah mengizinkan Mbak Sasro buat ke pondok Gus Idris dan menjumpakan orang yang Mbak Sasro sebut tadi. Jadi gini Mbak Sasro, itu kan termasuk dukun yang kuat dibilangnya. Bahkan mereka itu udah pernah membunuh, dibilang orang yang punya nama, berta ulama-ulama pernah mereka bunuh. Udah pasti mereka itu punya keilmuan yang dibilang di luar kemanusiaan yang wajar. Dibilang kayak di luar manusia wajarnya sih keilmuan mereka itu kan. Jadi semisal Mbak Sasro kesana dengan modal nekat pun, Mbak Sasro sama dengan ya mengorbankan nyawa Mbak Sasro sendiri. Tapi Yang maaf, ada sia-sia maaf Mbak. nih Mas Diki. Nah, Saya mau dia, gimana dibilangnya? Mau dia mempunyai ilmu yang kuat. Dan dia bahkan bisa membunuh siapapun dukun yang hebat. Bahkan sekaligus kiai yang sudah dibunuhnya. Saya tidak takut, Mas Diki. itu gimana Mbak Sasro? Bukan saya tuh menyepelekan. Saya akui Mbak Sasro dulunya dukun ini kan. Bukan saya berarti saya mengakui kita lagi buruk. Saya mengakui Mbak Sasro dulu orangnya dukun. Udah pasti Mbak Sasro paham buat mengatasi dan melawan si orang yang Mbak Sasro bilang tadi ya. Tapi saya masih kurang yakin karena kan Mbak Sasro sekarang udah tobat. Tapi Ilmu tolong, Mbak Sasro udah hilang gitu. gini Mas Diki, tolong Oh, Mas Diki, izinkan saya Mas Diki. Mungkin dari cara ini saya bisa, gimana dibilangnya, eh, menghapus dosa-dosa Mbak Sasro. menghapus dosa-dosa saya, Mas Diki. Jadi saya nggak sudah tidak peduli lagi Mas Diki dengan keselamatan saya, meskipun nyawa saya hilang, saya nggak peduli. Karena saya yakin dengan ikhlas, dengan yakin dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang pernah disampaikan oleh Mas Rik kepada saya yakin Mas Diki, saya pasti bisa menghadapi Ki Gembolo ini. Beda kalau misalkan dari saya tuh kalau misalkan Mbak Sasro kan udah nggak punya cara lagi nih buat menebus dosa-dosa Mbak Sasro yang dulu kan.
Saya sudah dibilang udah yakin, dan saya tuh menurut saya sih setuju aja. Jadi tinggal Mas ataupun Mbak Sasro itu ngomong langsung sama Mas Rey. Jadi maksudnya gimana ya Mbak ya? Saya setuju tapi misalkan Mas Rey nggak setuju, itu sama aja. Kalau misalkan lah Mas apa Mbak Sasro ini kan tujuannya ke sana itu untuk buat nebus dosa-dosa Mbak Sasro kan. Iya, benar Mas. Ya saya setuju Mas, karena apa Mas ya? Karena saya tuh memang kayak tersentuh juga karena kan Mbak Sasro kan udah nggak ada cara lagi nih kan. Jadi Mbak Sasro itu terpaksa buat ke sana untuk membuat tubuh iblis. Saya ya sebenarnya sih gimana ya, salah juga saya Mbak Sasro, tapi sebaliknya Mas Rik itu kan belum tahu. Makanya saya bilang Mbak Sasro mending nunggu nanti Mas Rik pulang dari pengajian, Mbak Sasro ngobrol sama Mas Rik. Mas, pokoknya Mas Rik udah izinkan, ya udah Mbak Sasro silakan gitu. Oh, Kalau iya. lah gitu. Mungkin waktu itu kalau saya menunggu Mas Re pulang, kita kan nggak tahu. Kadang kan Mas Diki pun kan tahu sendiri. Mas Re itu sedang ngisi pengajian. Kadang pulang udah sampai larut malam. Itu mungkin bagi saya terlalu lama, Mas. Ya Jadi kalau gini Mas, ini semua pun saya lakukan juga karena Mas Diki. Karena saya benar-benar sangat menghargai dan sangat berhutang budi kepada Mas Re, Mas Diki. Dan ini yang saya mau apakan, dia adalah orang yang baik dan terdekat teman Mas Re. Jadi Mas Re saat ini tidak bisa datang ke sana, saya tahu ini di bulan Maulid dia, ya karena dia banyak mengisi pengajian. pagi padat ini undangan gimana? Makanya saya mohon Mas Diki untuk mengizinkan saya agar saya bisa dapat menggantikan Mas Re untuk datang ke sana menyelamatkan Gus Idris, membantu Gus Idris. Saya ingin bertemu Ki Gembolo Geni, Mas Diki. Gimana Mas? Saya pun pusing ini Mas. Karena mungkin dengan cara ini juga kan saya membalas budi kepada Mas Re, karena Mas Re saya bisa seperti ini, dan Mas Re juga yang sudah membuat saya bertobat dan saya bisa sholat, semua itu karena Mas Re, Mas Diki. Jadi saya mendengar semua ini, apalagi sahabat terdekatnya seperti ini. Jadi saya sangat ingin kali rasanya membantu Mas Diki. Jadi saya minta tolong Mas Diki, izinkan saya untuk keluar Mas Diki. Saya juga ini ngasih jawabannya juga pusing ini Mas, karena saya nggak bisa ngasal ngasih keputusan gitu. Saya sih oke-oke aja sebenarnya, tapi dari pihak Mas Rey-nya itu saya juga bingung nih. Gimana ya? Coba gimana sahabat? Bagusnya gimana sahabat? Kalau misalkan benar nggak sahabat ya? Saya ini udah mengizinkan karena kan saya tuh udah tersentuh hati saya dari ucapan Mbak Sasro, dia itu ingin membantu Mas Rey dan ingin menggantikan Mas Rey karena kan di bulan Maulid ini Mas Rey itu lagi padat jadwal pengajian salawatan sahabat. Jadi Mbak Sasor itu punya niatan baik untuk menggantikan Mas Rey buat terjun ke pondoknya Mas Rey, pondoknya Gus Idris buat membantu Gus Idris. Saya sebenarnya gimana salut dan saya tuh setuju sekali sahabat. Tapi sebaliknya kalau misalkan saya ini nggak bilang ke Mas Rey dan terutama Mbak Sasor nggak izin ke Mas Rey yang ada sama aja gimana ya? Aku teh Mas Rey itu marah bakalan karena kan sama dengan kita tuh nggak menghargai Mas Rey yang ada di sini. Mas Ri itu ada di sini kenapa nggak kita anggap gitu, takutnya gitu. Makanya saya sih di pikiran saya ya lebih kita nunggu Mas Ri, Mas Ri udah balik dari selawatan, Mas Asro ngobrol berdua dengan Mas Ri itu. Kalau soal perihal Mas Ri gimana ya? Kalau misalkan Mas Asro ingin menggantikan Mas Ri untuk membantu Gus Idris, saya setuju. Itu saya ini setuju kali. Saya bakal gimana ya? Ya bakal salut lah pokoknya sama Mas Asro. Mas Asro punya niatan yang kayak gitu, saya harus sayang dulu sebenarnya. Tapi saya pikirkan ini Mas itu mengizinkan apa enggak? Karena yang dilawan Mbak Sasro itu bukan manusia yang seperti saya ini, Ya saya paham gitu. sendiri. Gimana Mas Diki? Pusing, saya juga pusing. Saya rasa benar-benar ingin kali Mas Diki
untuk Iya ya, saya bertemu tahu, saya dengan tahu. Ki Gembolo. Kalau semisal nih ya, saya ini jadi Mas Asro nih. Saya pasti bakal punya sifat yang kayak Mas Asro, keinginan yang ingin melawan yang dukun yang Mbak sebut tadi. Saya juga pasti kayak gitu. Karena dulu saya itu punya dosa besar, terus saya tobat, terus saya bingung nih membalaskan apa maksudnya kita nggak tahu apa-apa, terus kita tuh diajarin sama seseorang. Kita tuh jadi tahu hal yang kita nggak tahu. Pasti kita tuh juga gimana ya, terima kasih kali, tapi kita nggak tahu caranya ini buat membalas bantuan itu kayak mana, kecuali dengan jalan itu tadi. Makanya itu Mas Diki, saya ingin melakukan semua ini Mas Diki demi Mas Ri dan demi kebenaran yang diajarkan oleh Mas Ri dulu kepada saya. Terus saya ingin kali sekarang untuk membantu Gus Idris Nih, kalau misalkan Mas untuk Riset telepon menghadapi bisa. Gembolo Geni. Oh, Jadi saya mohonlah izinkanlah saya. pusing sama sesuatu. Udah gini aja, Mas Bro. Saya sebagai adiknya Mas Ri, mending kita nunggu bang saya aja. Gimana ya? Itu memang jalan satu-satunya, gitu Mas Bro. Jadi kita harus menunggu Mas Ri lah Mas Diki. Iya, karena setuju gimana ya? Misalkan kita ini punya niatan, itu kita harus mendapatkan persetujuan dari Mas Ri. Kalau kita nggak ada ngobrol sama Mas Ri, sama dengan kita nggak mengerti Mas Ri. Itu Mas Asro. Saya tahu tujuan besar Mas Asro itu baik, tulus. Bahkan Mas Asro itu misalkan nyawa ya nggak apa-apa nyawa Mas Asro hilang gitu kan. Saya juga respect gitu maksudnya. Tapi ya gimana lagi, kita juga harus izin sama Mas Ri. Jangankan Mas Asro, saya mau keluar ke warung aja, saya harus izin dulu. Jadi semisal saya itu nggak balik, tahu, oh ini Mbak sedikit kesini, coba kita cari ke situ. Misal Mas Asro ini keluar izin ke saya bikin alasan yang lain. Mas Asro nggak pulang-pulang. Saya mau ngomong apa sama Mas Ri? Alasan apa lagi saya buat? Gitu, Mas Asro. Itu Memang makanya Mas alasannya. Diki benar. Hmm, Tapi kalau ini semua bisa dilarut-larut terus Mas Diki. Dukun Kimbolo Geni itu lama-lama makin menjadi Mas Diki. iya. Siapa paham Mas Asro. Tapi apa boleh buat Mas Asro? Kita kan yang namanya apa peraturan. Jadi peraturan Mas Ri itu kemanapun kita, tujuan kita kemanapun, kita harus izin. Bahkan ke warung pun, yang jelas-jelas di sebelah pondok gitu ya. Kita harus izin. Saya paham Mas Diki benar, memang benar. Kita harus izin. Saya pun mengerti juga dan peraturan di sini dibuat Mas Ri pun saya mengerti Mas Diki. Karena Mas Diki pun mengizinkan saya, nggak berani mengizinkan saya menjadi bingung. Hari pun makin larut malam. Ya saya gini aja Mas Diki, saya pamit untuk balik ke ruangan saya karena kamar saya juga berantakan, ingin ada sesuatu yang mau saya Jadi bereskan. begini Mas, saya mohon maaf nih, bukan berarti saya ini nggak mengertiin Masnya keputusan Mas Mas Asro kan. Karena juga saya juga harus gimana ya, dapat persetujuan dari Mas Ri gitu kan. Jadi saya nggak bisa ngasal-ngasal keputusan. Berarti bukan berarti saya ini kayak mencepelikan tujuan Mbak Sasro dan keinginan Mbak Sasro. Karena saya tahu tujuan Mbak Sasro itu baik, ingin membantu Gus Idris dengan keadaan yang kayak gitu gitu kan. Udah gini aja Mbak Sasro, misalkan kan kita ini udah panjang lebar ngobrol tentang ini. Mbak Sasro boleh ke kamar aja, nanti semisal Mas Rida balik saya kabarin Mbak Sasro. Baiklah Mas Diki, kalau gitu kita tunggu dari Mas Ri aja lah Mas Diki. Ya. Kalau gitu saya permisi, assalamualaikum Mas Diki. Waalaikumsalam. Jadi gini sahabat ya, tadi rupanya alasan Mbak Sasro itu ingin menjumpai saya itu dikarenakan Mbak Sasro itu ingin meminta izin dari saya supaya Mbak Sasro itu bisa keluar dari sini dan menuju ke pondoknya Gus Idris untuk membantu Gus Idris sahabat. Jadi gini tadi juga saya tuh bingung, hampir bingung gimana saya itu gimana ya? Karena saya juga berpikir sahabat, walaupun saya ini sebagai adiknya, saya juga nggak bisa ngasal ngasih keputusan, bener nggak sahabat? Saya mau ngasih, sebenarnya sih saya tuh bisa sahabat ya, saya tuh akal-akalan saya sendiri, Mbak Sasro saya izinkan keluar, tapi ketika Mas Ri pulang, saya itu cari alasan gimana caranya biar Mas Ri itu nggak tahu misalkan Gus Idris, semisal Mbak Sasro itu ke lokasi pondoknya Gus Idris, sahabat. Makanya
kalau misalkan lah saya alasan seperti itu, dan yang dijumpain Gus Idris kan, yang dijumpakan sama Mbak Sastro kan bukan termasuk orang yang biasa, sahabat. Dibilang tuh dukun yang terkenal dengan kesaktiannya, sahabat. Takutnya ketika Mbak Sastro itu ke sana, terus dia nggak pulang-pulang, terus hilang kabar. Saya ngomong apa sama Mas Rey? Dan saya harus cari alasan lagi, alasan apa lagi, sahabat. Makanya saya juga bingung sebenarnya ini. Ya udah sahabat, karena kan saya juga harus nunggu Mas Rey lagi, dan saya bakal berbincang, dan pokoknya yang saya obrolin dengan Mbak Sastro bakal saya bicarakan ke Mas Rey, sahabat. Ya mudah-mudahan aja Mas Rey itu mensetujuin apa keputusan Mbak Sastro ini, sahabat. Ya udah sahabat, saya akhiri dulu, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.